Abu Lahab bukan orang pinggiran. Dia punya segalanya. Darah biru Bani Hashim. Salah satu klan yang paling dihormati di Makkah. Kekayaannya melimpah. Dan posisi sosial yang membuatnya otomatis dihormati kemanapun ia melangkah. Kalau ada orang yang mestinya aman karena nasabnya, karena kedudukannya, maka dialah orangnya. Abu Lahab. Dia ini pamannya Nabi Muhammad SAW. Sepupunya para pemimpin Arab. Dan keponakannya beserta keturunannya kelak akan menjadi para pemimpin. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak peduli dengan semua itu. Di seluruh Al-Quran yang terdiri dari 114 surah. Hanya satu orang kafir yang disebut namanya, lalu dikutuk secara langsung. Dan itu justru sang paman terhormat dari Bani Hashim ini. Bukan musuh dari suku lain, bukan orang asing. Justru dia orang terdekat Nabi SAW sendiri. Sementara itu, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang nasabnya jauh dari lingkaran inti Quraisy, justru menjadi dua manusia yang membawa Islam ke puncak kejayaannya. Tidak ada khalifah sesudah mereka berdua yang melampaui apa yang mereka capai. Bukan karena darah atau klan mereka, tapi karena iman dan pengabdian mereka. Pola ini sebenarnya kita temui juga dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak anak seorang ulama besar yang justru meninggalkan agama? Berapa banyak keturunan orang-orang saleh yang hidupnya jauh dari nilai-nilai yang diwariskan orang tuanya? Sebaliknya, berapa banyak orang yang tumbuh dari keluarga biasa, bahkan penuh keterbatasan, lalu menjadi manusia yang paling bermanfaat. Nasab dan kedudukan sosial bisa membuka pintu kemudahan dunia, tapi tidak menjamin kemudahan di akhirat kelak. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala secara tegas menyatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya dan semakin berat azabnya jika ia berpaling. Perhatikan, kepada para istri Nabi SAW sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengatakan, Ya nisa'an Nabi, may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai para istri Nabi, barang siapa di antara kalian mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azab baginya akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Kedekatan dengan kemuliaan bukan berarti kebal dari konsekuensi. Justru sebaliknya. Yang paling dekat dengan cahaya, paling tidak punya alasan untuk memilih kegelapan. Dan karena itulah, pilihan mereka dinilai lebih berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lahab punya semua modal dunia. Yang tidak ia miliki hanyalah satu, iman. Dan ternyata hanya itulah yang benar-benar dianggap dan dihitung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.